Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dalam rangka menyambut Idul Fitri tahun ini yang spesial karena seluruh anggota keluarga berkumpul, saya akan mendemonstrasikan cara memasak nasi mandi. Nasi mandi, masakan khas Arabia. Kali ini karena sulit mendapatkan daging kambing, dan biasanya kami membuat dengan daging kambing, tapi khusus untuk kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuatnya dengan daging sapi, yaitu daging iga sapi. Oke, kita akan mulai tahap demi tahap berikut ini. Bumbu lain yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah lada di blender jadi ini, dan kemudian jintan ini kemudian di blender. Nah ini ya hasilnya. Kemudian kayu manis, kita ambil 2 batang kayu manis. Nah ini dia 2 batang kayu manis. Sudah itu di dalam ini ada bunga lawang atau disebut dengan kembang lawang sekitar 4 butir. Kemudian kapulaga sebanyak 10 butir. Dan kemudian cengkeh cukup dengan 10 butir, jangan banyak-banyak. Nah ini beberapa di antara bumbu-bumbu yang harus disiapkan. Selain dari itu adalah bawang bombay dan kemudian bawang putih. Ya, satu lagi, kunyit sangat penting. Karena apa? Nasi mandi akan diberi warna, dan pewarna alamiahnya adalah kunyit. Kunyit setelah kita potong-potong, langsung kita masukkan ke dalam air, dan kemudian kita siap untuk di blender. Nah, sudah, dan langsung kita masukkan ke dalam blender. Dan berikutnya adalah bawang putih yang harus kita geprek dulu. Oh, sudah itu sudah hancur. Kita mulai proses, karena minyak kita lihat sudah matang, karena minyaknya sudah panas. Kita akan mulai proses tumis dengan menumis bawang putih. Oke, kemudian tunggu dimasukkan, ya aduk. Ya, bawang bombay dan bawang putih sudah mendekati matang dan sudah memberikan aroma yang cukup bagus. Sekarang kita masukkan bumbu kering lainnya, kayu manis, kemudian kapulaga, kemudian cengkeh, kembang lawang, dan semua bumbu-bumbu kering. Tapi jangan lupa bumbu-bumbu ini yang kering ini harus dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan. Nah, setelah ini selesai, langkah berikutnya tadi ingat ya, ini ada kunyit yang sudah di blender dan kemudian diberi air dan disaring sehingga ampasnya terbuang, yang tersisa adalah airnya saja. Dan ini kemudian tuangkan ke dalam adonan bumbu yang tadi. Langkah berikutnya, lada yang sudah di blender kita masukkan secukupnya. Cukup dengan 2 sendok saja untuk memberikan rasa panas dan pedas. 2 sendok, dan kemudian ini 1 sendok adas yang juga sudah diblender, cukup 1 sendok, dan terus diaduk-aduk. Nah, berikutnya adalah daging yang sudah kita siapkan. Nah, dagingnya sebanyak ini ya, langsung dimasukin satu-satu. Sebanyak 1 kilo.
kembali kita aduk. Langkah selanjutnya adalah kita jangan lupa untuk memberi garam supaya dia terasa asin. Dan garam bisa dimasukkan secukupnya dulu. Nanti setelah matang sedikit, dan kalau masih kurang bisa ditambahkan. Nah, langkah yang paling penting setelah ini adalah memberi dia air. Ini ada air yang sudah matang. Dan air yang matang ini kemudian kita ambil sedikit dan kita siramkan ke dalam campuran daging dengan ini. Air ini perlu dengan jumlah yang cukup besar. Di samping air ini berfungsi untuk mematangkan daging dan bumbu, nanti air ini akan berfungsi pula untuk melunakkan beras. Karena nanti setelah ini beras akan masukkan. Air masih belum cukup, kita tambahkan air lagi. Nah, cukup. Nah, ini proses yang cukup lama, menunggu sampai air ini mendidih dan daging matang. Nah, proses ditimbang 1 kilo atau setengah kilo secukupnya. Nah, saya masukin ke dalam panci. Beras itu dicuci. Beras yang sudah dicuci dan sudah dikeringkan. Langkah berikutnya adalah kuah atau air dari rebusan daging dan bumbu yang sudah matang dimasukkan ke dalam, dicampur dengan beras. Masukkan semua. Ingat ya, ini dengan rice cooker. Ini kita masak dengan rice cooker. Tidak ada daging yang dimasukkan kecuali hanya bagian-bagian kecil yang mungkin terbawa. Dan setelah itu, adukan beras ini kemudian kita tambah dengan air secukupnya dan siap untuk kita letakkan diberi power listrik untuk menunggu sampai dia matang. Ya. Oke, baik. Ini sepertinya waktunya sudah cukup, hampir lebih dari setengah jam, mungkin sudah 1 jam karena ada di dalam rice cooker tadi. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya. Wah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Oke, sekarang mari kita angkat karena panas. Kita angkat ke meja. Oke, kita angkat ke meja. Oke, dan kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Kita coba aduk dan lihat hasilnya. Wah, subhanallah. Ini benar-benar nasi mandi gaya Arab. Dan kita tuangkan ke atas talam. Ini dia. Subhanallah, masya Allah. Ini makanan untuk menyambut Idul Fitri. Ini daging yang sudah kita pisahkan dari kuahnya. Kuahnya sudah dicampurkan ke dalam nasi. Dan ini tinggal dagingnya. Sekarang dalam penghidangannya, setelah nasinya jadi, sekarang tinggal kita tumpuk daging demi daging ini di atas nasinya, sehingga kemudian siap untuk dihidangkan bersama-sama. Oke. Ini namanya nasi mandi. Oke, siap untuk dihidangkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minal aidin wa